البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsul rabi' wal khamsun ba'da salasimi'ah 354 wa an Abi Abdullah Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jihara. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW dengan sangat jelas, ghaira sir, tidak rahasia. Yaqul, beliau bersabda, inna ala bani fulan laisu bi awliyai, innama waliyallahu wa salihul mu'minin. Sesungguhnya keluarga Bani Fulan itu bukan waliku, bukan orang-orang dekatku. Sesungguhnya waliku hanyalah Allah dan orang-orang mukmin yang soleh. Dalam riwayat yang lain apa? Man kanu wa aina kanu, siapapun mereka dan dimanapun mereka berada. Walakin lahum rahimun abulluha bibilaliha. Akan tetapi mereka memiliki hak kekerabatan. Aku akan membasahinya sesuai dengan kadar kebasahannya. Hadis muttafaqun alaih, dan lafaz ini adalah punya Bukhari. Tayyib. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menampilkan apa itu kebenaran dengan tanpa malu-malu, tanpa takut-takut, tanpa rahasia-rahasiaan. Walaupun ini menyebabkan apa? Sebagian qabilah barangkali tidak suka atau sebagian qabilah merasa tersinggung. Rasulullah tidak takut itu. Rasulullah adalah seperti yang Allah Ta'ala sebutkan, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Mereka adalah orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah dari Allah, takut kepada Allah dan tidak takut kepada siapapun selain Allah, dan cukuplah Allah sebagai penolong. Makanya di sini walaupun ini adalah menyebabkan sebagian orang yang walaupun dia sudah masuk Islam, boleh jadi dia akan bengang, tapi Rasulullah tidak takut. Dengan suara yang keras dan jelas beliau mengatakan, sesungguhnya keluarga Bani Fulan itu bukan waliku. Disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, jelas ketika itu Rasulullah menyebut nama. Menyebut apa? Bani Fulan, disebutkan namanya. Cuma apa? Untuk yang sampai ke kita ini namanya diibhamkan, karena kita tahu terutama di zaman Bani Umayyah memang apa? Ujian sangat berat karena adanya Hajjaj bin Yusuf dan orang-orang yang semacam itu. Siapa lagi, Muslim bin Uqbah yang sangat kejam, demikian pula Ubaidullah bin Ziyad yang sangat kejam, dan yang lain-lain. Makanya boleh jadi sebagian rawi merahasiakan itu, dan memang tidak ada faedah untuk kita sekarang kalau kita tahu siapa dia, karena setelah itu mereka jadi orang-orang yang baik juga. Yang penting adalah apa? Kita tahu bahwasanya yang menjadi wali Rasulullah SAW bukan semata-mata karena darah dia. Oh, kalau dia Habib, maka apa? Dia pasti masuk surga dan pasti dia dapat syafaat dan dia pasti dicintai oleh Nabi dan dia itu maksum. Itu kalau menurut orang sufi. Atau kalau dia sayyid, maka dia juga pasti masuk surga dan pasti dia itu memiliki syafaat dan pasti dia adalah maksum. Seperti apa akidahnya orang-orang Rafidhah. Enggak ada demikian. Ahlul Bait sendiri kalau mereka tidak taat, maka mereka tidak layak untuk apa? Untuk mengaku-ngaku dekat dengan Nabi. Siapa yang dekat dengan Nabi? Abu Thalib, enggak ada faedah. Siapa juga yang dekat dengan Nabi, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, dan banyak sekali orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, padahal dia adalah masih dari kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata apa? Kekerabatan itu tidak bermanfaat kalau tidak diselingi dengan apa? Ketaatan kepada Nabi itu sendiri. Karena kedekatan yang sebenar bukan kedekatan darah. Kedekatan yang sebenar adalah kedekatan keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah saudara. Jadi kadar persaudaraan adalah dilihat dari apa? Kadar keimanannya. Makanya Allah Ta'ala sendiri telah mengatakan, wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina shalihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah membuat permisalan untuk orang-orang kafir, yaitu apa? Istri Nuh dan istri Lut. Mereka berdua adalah di bawah ikatan pernikahan dua hamba kami yang soleh, tetapi mereka berdua mengkhianatinya. Bukan mengkhianati dalam masalah hubungan suami istri, tapi apa? Mengkhianati dalam artian tidak mau mengikuti ajaran suaminya itu. Maka suaminya tadi tidak bermanfaat bagi mereka berdua, dan dikatakan kepada mereka berdua, masuklah kalian ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk. Ternyata tidak bermanfaat semata-mata hubungan kekerabatan itu, kalau apa? Orangnya sendiri tidak taat kepada Nabi tersebut.
Maka di sini Rasulullah mengatakan waliku itu hanyalah Allah dan orang-orang soleh dari kalangan mukminin. Bukan masalah darah ini, bukan masalah darah itu dan seterusnya. Menyebabkan keluarga Nabi itu layak untuk dicium tangannya, layak untuk diagungkan sampai kemudian dianggap maksum, kemudian dicari berkahnya seperti yang dilakukan oleh firqah-firqah yang keliru itu. Yang betul adalah harusnya ini jadi beban bagi mereka. Kalau mereka adalah keluarga Nabi, harusnya mereka lebih taat kepada Allah, lebih jadi contoh yang baik. Nggak layak keluarga Nabi tapi justru durhaka pada Nabi. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak layak. Padahal Fatimah kalau beliau itu mencuri nih, tangan beliau dipotong oleh Rasulullah. Nggak ada istilah hak prerogatif atau hak ini hak itu. Nggak, semuanya di sisi Allah adalah sama. Allah Ta'ala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan masalah paling dekat nasabnya dengan Nabi dan seterusnya. Banyak orang yang berlebihan dalam masalah nasab kepada Nabi, walaupun memang wajib kita hormati, tetapi banyak yang berlebihan sampai jual beli nasab di Indonesia itu. Kalau mau bayar sekian kepada seorang Habib, nanti dibuat nasab kepada Rasulullah, akhirnya dia jadi Habib juga. Enggak boleh. Al-wala adalah luhmatun nasab, la yuba wa la yuhab. Bahwasanya perwalian itu adalah bagian dari nasab, tidak boleh dihadiahkan dan tidak boleh dijual belikan. Sebagaimana nasab tidak boleh dijual belikan, demikian pula wala. Berarti harus sesuai dengan syarat-syarat yang ada, syarat-syarat syar'i. Kalau emang kita bukan dari keluarga Nabi, maka kita cari kekeluargaan yang lain, yaitu jadi orang yang sangat taat, agar betul-betul jadi dekat dengan Nabi. Contohnya bagaimana agar dekat dengan Nabi? Rajin mengagungkan sunnah-sunnah beliau agar kita nanti bersambung dengan beliau. Demikian pula memelihara anak yatim. Demikian pula membantu masakin, orang-orang miskin. Demikian pula membantu yaitu membantu janda-janda yang kesulitan itu, sehingga nanti di hari kiamat kita dengan Rasulullah dekat. Niatnya adalah untuk mencari kedekatan kepada Rasul, karena ini adalah mangkobah besar di hari kiamat. Walaupun harus ikhlas, Allah yang akan mendekatkan, bukan Nabi itu sendiri. Baik. Kemudian Rasulullah menyebutkan bukan berarti karena mereka itu maksiat kemudian dianggap mereka itu bukan keluarga, tetap mereka itu masih ada hubungan kekeluargaan yang harus dipenuhi haknya. Walakin lahum rahimun abulluha bibilaliha. Tetapi mereka punya hak, lamnya adalah lamul istihqaq. Mereka punya hak kekerabatan. Aku akan membasahinya sesuai dengan kadar kebasahannya. Semakin kekerabatan itu dekat, maka semakin banyak hak yang layak diberikan. Bahkan kalau sangat dekat, bahkan jadi ahli waris boleh jadi. Cuma kalau untuk Nabi ini khusus, yaitu beliau tidak mewariskan dinar dan dirham. Untuk untuk kemaslahatan yang lebih besar. Tapi mereka mendapatkan kemuliaan yang besar, mendapatkan pemuliaan yang banyak dan seterusnya, dan bantuan-bantuan, dan mereka berhak mendapatkan khumus dari setiap ghanimah. Demikian pula pemerintah wajib untuk wajib untuk memberikan bantuan kepada para ahlul bait. Memang ini adalah kewajiban pemerintah, dan ini telah diamalkan oleh Abu Bakar dan Umar. Walaupun beliau sebagai Amirul Mukminin, beliau menjadikan yang dapat gaji paling akhir adalah justru dari Bani Adi. Padahal sebagian sahabat mengatakan, wah Amirul Mukminin, Bani Adi didahulukan, ini dari keluarga Anda. Beliau mengatakan, enggak, saya mendahulukan apa yang didahulukan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Kemudian yang berikutnya dan berikutnya, Bani Adi itu nanti, kata beliau. Ini baru pemimpin yang adil, pemimpin yang takut pada Allah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Di Malaysia ada istilah syarikah kan?